Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Alfazain, kelas PAID semester 6, kelompok 10. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan kompetensi mata pelajaran PAI Sekolah Menengah Pertama kelas 9 semester 1. Baik, yang pertama ada mengorganisir peta kompetensi. Kompetensi inti yang pertama yaitu tentang sikap spiritual, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasarnya pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa optimis, ikhtiar, dan tawakal adalah perintah agama. Kemudian terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa toleransi dan menghargai perbedaan adalah perintah agama. Beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar, meyakini bahwa berbakti dan taat tata krama, sopan santun, dan rasa malu adalah ajaran pokok agama, melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam, meyakini bahwa ibadah haji dan umroh adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketentuan syariat Islam dalam penyembelihan hewan kurban dan akikah, meyakini bahwa berkembangnya Islam di Nusantara sebagai bukti Islam rahmatan lil alamin. Kemudian yang terakhir, meyakini bahwa tradisi Islam Nusantara sebagai bukti ajaran Islam dapat mengakomodir nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Kemudian kompetensi yang kedua tentang sikap sosial yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi dasarnya pertama, menunjukkan perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39-42, Quran Surat Ali Imran ayat 159, dan hadis terkait. Terus selanjutnya, menunjukkan perilaku toleran dan menghargai perbedaan dalam pergaulan di sekolah dan masyarakat sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis terkait. Kemudian kompetensi dasar selanjutnya yang ketiga, menunjukkan perilaku mawas diri sebagai implementasi pemahaman iman kepada hari akhir. Kemudian menunjukkan perilaku tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi pemahaman iman kepada qada dan qadar. Menunjukkan perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Menunjukkan perilaku taat dan peduli sebagai hikmah dari ketentuan zakat. Selanjutnya, menunjukkan perilaku menjaga solidaritas umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Menunjukkan perilaku peduli terhadap lingkungan sebagai implementasi pemahaman ajaran penyembelihan hewan kurban dan akikah. Menunjukkan perilaku cinta tanah air sebagai implementasi mempelajari sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Kemudian yang terakhir, menunjukkan perilaku peduli lingkungan sebagai implementasi mempelajari sejarah tradisi Islam Nusantara. Nah, yang kompetensi ketiga tentang pengetahuan yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasarnya memahami Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat Az-Najm ayat 39-42, Quran Surat Ali Imran ayat 159 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal serta hadis terkait. Terus kompetensi selanjutnya memahami Quran Surat Al-Hujurat tentang toleransi, menghargai perbedaan, dan hadis terkait. Memahami beriman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar dan makhluk ciptaannya. Memahami beriman kepada qada dan qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Memahami makna tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Memahami ketentuan zakat, memahami ketentuan haji dan umroh, memahami ketentuan penyembelihan hewan kurban dan akikah,
memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara, memahami sejarah tradisi Islam Nusantara. Kemudian KI atau kompetensi inti yang keempat itu tentang keterampilan memahami, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasarnya yaitu Quran Surat Az-Zumar, An-Najm, Ali Imran. Kompetensi dasar yang kedua, membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil, menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 serta hadis terkait dengan lancar, menyajikan keterkaitan toleransi dan menghargai perbedaan dengan pesan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, kompetensi dasar selanjutnya menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Selanjutnya menyajikan dalil nakli tentang qada dan qadar. Kemudian menyajikan contoh perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu, mempraktikkan ketentuan zakat, mempraktikkan manasik haji, memperagakan tata cara menyembelih hewan kurban dan akikah, menyajikan rangkaian sejarah perkembangan Islam di Nusantara, menyajikan sejarah perkembangan tradisi Islam Nusantara. Selanjutnya konteks yang relevan. Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan kehidupan yang bermakna, damai, dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan umat manusia, maka internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan yang ditempuh melalui pendidikan, baik pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pendidikan agama dimaksudkan untuk meningkatkan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Peningkatan potensi spiritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai agama, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual atau kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan untuk mengoptimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia, yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Pendidikan agama Islam diberikan dengan mengikuti tuntunan bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis, dan produktif, baik personal maupun sosial. Tuntunan visi ini mendorong dikembangkannya standar kompetensi sesuai dengan jenjang persekolahan yang secara nasional ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu ada lebih menitik beratkan pencapaian kompetensi secara utuh selain menguasai materi. Yang kedua, mengakomodasikan keragaman, kebutuhan, dan sumber daya pendidikan yang tersedia. Yang ketiga, memberikan kebebasan yang luas kepada pendidik di lapangan untuk mengembangkan strategi dan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya pendidikan. Pendidikan agama Islam diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti ini diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat, baik dalam lingkungan lokal, nasional, regional, maupun global. Pendidik diharapkan tepat mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pencapaian seluruh kompetensi dasar, perilaku terpuji dapat dilakukan tidak beraturan. Peran semua unsur sekolah. Selanjutnya tujuan pendidikan agama Islam di sekolah menengah pertama bertujuan untuk yang pertama menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam,
sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia, yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi, menjaga keharmonisan secara personal dan sosial, serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah. Terus ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi aspek-aspek seperti Al-Quran dan hadis, akidah, akhlak, fikih, tarikh, dan kebudayaan Islam. Baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam kalimat atau kata-kata, saya mohon maaf. Dan untuk kawan-kawan yang ingin bertanya atau memberi kritik dan saran, saya persilakan untuk mengetik di kolom komentar. Dengan kritikan dan saran kawan-kawan, saya bisa mengoreksi dan memperbaikinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.